Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat dalam membuat kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe tombol yang ada di bawah ini. Berjumpa lagi anak-anak di mata pelajaran prakarya. Untuk bab yang pertama, prakarya membahas tentang kerajinan. Bab 1, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, pada slide kali ini adalah bentuk dari sekumpulan limbah industri di rumah tangga, di mana pada pelajaran prakarya kali ini diharapkan limbah-limbah ini bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah jenis limbah. Jadi jenis limbah di sini ada gambar kulit jagung, ya, kulit dari jagung. Kira-kira kulit jagung ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi bros. Nah, kulit jagung ini adalah jenis limbah alami, ya, jenis limbah alami. Yang berikutnya ada limbah plastik atau bungkus makanan atau bungkus deterjen, bisa menjadi tas. Nah, limbah plastik yang seperti ini namanya limbah anorganik, ya, limbah anorganik. Dan yang terakhir ada limbah kain. Limbah kain bisa digunakan untuk membuat bantal berbentuk hewan atau yang lainnya, ya. Nah, limbah yang seperti ini dinamakan limbah organik. Jadi apakah perbedaan antara limbah alami dan organik? Kalau limbah alami ini limbah yang dihasilkan dari alam tanpa campur tangan manusia. Sedangkan limbah organik ini sudah diolah, ya, dari kapas, semisal dirubah menjadi kain. Nah, kain percanya ini bisa dimanfaatkan lagi. Ide dan peluang usaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama, kita itu harus bisa meneliti seberapa luas usaha yang akan dipilih. Kemudian yang berikutnya, bentuk usaha yang akan dipilih seperti apa. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Jadi kalau mau bikin bahan dari bahan alami bisa, bahan organik bisa, bahan anorganik juga bisa. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu atau bisa dipilih semuanya. Kemudian yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Yang berikutnya, ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Jadi harus kita analisa dulu kondisi lingkungan atau kondisi pasar, apakah kalau kita membuat usaha yang seperti kita inginkan ini nanti bisa menguntungkan atau tidak. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama adalah manusia. Jadi manusia adalah yang utama, di mana sumber daya di sini yang pertama manusia bisa sebagai yang mempunyai bentuk usaha tersebut. Kemudian manusia yang mengerjakan. Kemudian ada karyawannya, semisal seperti itu. Ada yang pemasaran atau marketingnya. Yang kedua, money atau uang. Nah, ini dititik beratkan pada modal, ya. Jadi uangnya ini didapatkan dari mana? Bisa dari tabungan, bisa, atau kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya, itu juga bisa.
Yang ketiga, material atau fisik. Jadi kalau kita berusaha itu harus ada bentuk fisiknya, bentuk kasarnya, seperti produknya ada, kemudian pabriknya ada, tempat membikinnya ada, lah itu material. Kemudian metode atau cara, jadi cara untuk membuat usaha tersebut itu atau membuat barangnya itu ada metode-metodenya. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah usaha itu dengan cara yang awur-awuran, tidak bisa. Yang berikutnya mesin atau teknologi. Jadi kalau usaha kita sudah semakin besar, maka dibutuhkan yang namanya teknologi supaya apa? Usaha kita hasilnya bisa maksimal. Yang keenam, market atau pasar. Jadi setelah kita memproduksi itu ada tempat pendistribusiannya atau tempat penjualannya. Jadi jangan lupa ya, karena pasar ini yang menentukan nanti perputaran ekonomi. Yang berikutnya, perencanaan administrasi usaha. Jadi dalam setiap usaha itu diperlukan adanya sebuah administrasi, karena administrasi ini merangkum kegiatan-kegiatan yang merekam usaha kita supaya semuanya bisa tercatat dengan baik. Jadi perencanaan administrasi usaha yang khusus meliputi memonitor kegiatan administrasi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan administrasi perusahaan. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaan. Yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Jadi administrasi ini adalah gunanya untuk merekam semuanya, kemudian setelah kita rekam, kita evaluasi mana yang tingkat keberhasilannya kita presentasi. Kemudian setelah kita evaluasi, kita bisa menyusun program-programnya, mana yang harus diutamakan, kemudian mana yang harus dikembangkan, dan yang terakhir nanti bisa mengamankan kegiatan usaha-usaha dan organisasinya. Secara umum, administrasi usaha meliputi 1. Perizinan usaha. Jadi kalau kita berusaha atau membuat sebuah tempat usaha, jangan lupa harus izin dengan warga setempat ya. Warga setempat kalau itu bisa mengakibatkan semisal gangguan-gangguan seperti kebisingan atau limbah ya, dan lain-lain. Kemudian surat menyurat, jangan lupa ya, harus dicatat, harus disimpan. Kemudian pencatatan transaksi barang atau jasa. Yang keempat, pencatatan transaksi keuangan. Jadi yang nomor 3 dan yang nomor 4 ini harus terekam betul ya, harus tercatat betul. Karena kalau tidak tercatat, maka otomatis perusahaan tersebut bisa kolaps, bisa mengalami kerugian kalau tidak dicatat dengan sempurna. Terutama yang keuangan ini bisa mengakibatkan korupsi, lah itu tidak baik. Dan yang terakhir, pajak. Jadi jangan lupa ya, kita itu harus menunaikan kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Perencanaan usaha dan pemasaran. Yang pertama, memahami seni menjual. Jadi cara-cara menjual itu harus dipelajari, nanti ada pelajaran lebih lanjut. Yang berikutnya, menetapkan harga jual. Jadi harga jual itu jangan berubah-ubah, harus tetap ya, karena kalau berubah-ubah nanti akan membingungkan konsumen. Kemudian menganalisa kepuasan pelanggan. Lah, setelah semuanya ini kita jalani, nomor 1, nomor 2, kemudian yang ketiga, pelanggan itu apakah puas dengan pelayanan kita, pelanggan itu puas dengan produk kita, pelanggan itu puas dengan jasa kita. Karena apa? Kalau pelanggan puas nanti bisa kembali lagi. Kemudian yang keempat, promosi. Jadi jangan lupa ini ya,
promosi ini mengenalkan barang dan jasa kita. Kalau tidak promosi maka pasti pelanggan ini tidak mengetahui usaha atau jasa yang kita miliki. Baik, yang berikutnya kita langsung menuju tugas. Untuk tugas kali ini adalah temanya di masa pandemi seperti ini, usaha pemanfaat limbah bangun datar apa yang cocok dan bisa dikembangkan. Jadi pada saat pandemi COVID-19 kira-kira usaha pemanfaatan bangun datar apa yang cocok di saat yang seperti ini. Kemudian yang kedua, tulislah tugas Anda pada kolom lembar kerja 1 halaman 19. Jadi pada buku prakaryanya itu di halaman 19 nanti sampean buka. Akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, ditulis menggunakan kertas atau buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di e-learning dan diupload di penilaian KI 3. Jadi nanti kalau sudah selesai sampai membuka e-learning, kemudian di-upload di KI 3. Yang keempat, jika ada yang belum jelas nanti bisa kita bahas di grup WA. Oke. Nah, jadi lembar kerja yang halaman 19 itu bentuknya seperti ini. Ada nama kelompok karena kita belajar di rumah, kita tidak punya kelompok, nanti nama pribadi masing-masing. Untuk nama anggotanya tidak usah ditulis. Kemudian kelas, jangan lupa ya, kelas semisal 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3. Kemudian kita bahas pada kotak-kotaknya untuk pengisiannya itu nama usaha. Jadi nama usaha itu penting. Kalau bisa nama usaha itu yang unik dan gampang diingat. Ya, semisal PT Maju Jaya. Maju Jaya. Jadi selain unik, mudah diingat dan juga nama itu mengandung doa supaya usaha kita lancar. Kemudian alamatnya jangan lupa harus ditulis. Kemudian jenis produk, semisal pada pandemi seperti ini itu yang paling umum ya atau yang paling penting adalah kita menjual alat kesehatan atau perangkat kesehatan seperti masker. Lah itu nanti jenis produknya berarti masker, produk kesehatan. Ide dan peluang usaha, idenya itu semisal karena sekarang ini sedang pandemi ya, jadi usaha idenya diambil dari itu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan, jadi sumber daya itu ada dua, bisa sumber daya yang berupa peralatan dan bisa sumber daya yang berupa manusia. Peralatan itu maksudnya alat dan bahan. Semisal membuat masker tadi, bahannya apa saja, alatnya apa saja. Kemudian manusianya itu yang dibutuhkan itu apa saja. Semisal tukang jahit ya atau marketing seperti itu. Kemudian perencanaan administrasinya tadi sudah saya jelaskan di awal ya, itu nanti bisa dipilih. Kemudian perencanaan pemasaran, jadi perencanaan pemasarannya itu bisa lewat media face to face, semisal dengan teman, dengan keluarga ya, atau bisa lewat online ya, lewat online mungkin dipasarkan pada Facebook atau di Instagram ya, atau media cetak, koran, kemudian majalah atau media yang bisa terlihat seperti iklan televisi dan lain-lain. Baik, kita akhiri pelajaran kita kali ini, pelajaran prakarya bab 1 kerajinan. Jika ada pertanyaan nanti langsung bisa di WA grup. Saya akhiri sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.